Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fiddin, saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumail Al-Hadrami rahimahullah. Insyaallah kita dalam pembahasan kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang sholat, yang diharamkan sholat dengan selanjutnya pembahasan setelahnya bi'inillahi ta'ala. Kita bacakan ucapan beliau. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bi wa bi ulumihi fid darain. Faslun tahrumus salatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Diharamkan salat ketika tidak ada sebab yang mendahuluinya atau sebab yang membarenginya di 5 waktu. Jadi tidak boleh kita melakukan sholat, tidak boleh melakukan sholat dalam artian sholat sunnah, karena sholat wajib tidak ada di sini. Ketika tidak ada sebab yang mendahuluinya atau sebab yang membarenginya, kecuali dengan sebab tempat, misalkan di Mekah. Maka di Mekah tidak ada waktu terlarang, boleh melakukan sholat. Atau mungkin dengan sebab waktu, misalkan di hari Jumat, matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir maka tidak boleh melakukan sholat kecuali di hari Jumat. Meskipun Syekhina Syekh Rami Ad-Dali, Syekh Rami mengatakan hafizahullah bahwa untuk keluar dari larangan hadis, maka selainnya kita selesai sholat 2 rakaat di masjid, maka kita tidak melakukan sholat lagi kecuali hanya mengaji. Tapi wallahu a'lam, yang kami dapati sholat di waktu ini di hari Jumat ketika matahari tergelincir tidak terlarang, bahkan disebut sebagai sholat al-intidhar. Dan waktu-waktu yang dilarang buat sholat adalah, kita ringkaskan, yang pertama adalah setelah subuh sampai matahari terbit, maka tidak boleh melakukan sholat sunnah. Adapun seandainya dia mau mengganti sholat sunnah qobliyah subuh di waktu itu, maka diperbolehkan. Yang kedua adalah setelah terbit sampai tinggi kurang lebih satu tombak. Yang ketiga adalah ketika matahari di tengah hari sampai tergelincir. Ini waktu di hari Jumat yang tadi disebutkan. Kemudian yang keempat adalah setelah asar sampai matahari terbenam. Tidak ada sholat sunnah di sini. Kemudian yang kelima adalah setelah terbenam sempurna, setelah terbenam sampai terbenam benar-benar sempurna, juga tidak diperbolehkan karena ada larangan. Keluar dari sebab yang dimaksud, yaitu tidak ada sebab yang mendahului dan sebab yang membarengi adalah sholat. Sebab yang mendahului contohnya adalah sholat sunnah wudu. Dia wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ada sebab yang mendahuluinya apa? Wudu. Atau sholat jenazah misalkan. Sholat jenazah termasuk sebab. Ada yang meninggal baru dia sholat. Maka kita jumpai sebagian kaum muslimin terkadang begitu keras dalam permasalahan ini, sehingga ketika mereka mau melakukan sholat jenazah di waktu asar misalkan, karena mereka berpendapat tidak boleh sholat sunnah setelah asar, sehingga mereka ribut dalam permasalahan ini dan mengatakan harus sholat sunnah sebelum sholat fardu, sholat wajib. Padahal lentur permasalahan ini diperbolehkan. Kemudian sholat yang mendahuluinya, sebab yang mendahuluinya yang lain adalah qadha sholat. Dia meninggalkan sholat, dia mau mengqadha. Sebab dia meninggalkan sholat, maka dia mau mengqadha sholatnya. Dan keluar dari permasalahan yang disebut sebab yang membarenginya, yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana dilakukan ketika gerhana. Setelah hilang gerhana maka tidak ada
sholat gerhana lagi. Dan juga keluar dari sebab yang sebabnya terakhir adalah sholat istikharah. Misalkan mau nikah, istikharah misalkan, atau ada permasalahan lain, istri dan semisalnya, maka dia juga istikharah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, yang pertama, inda tulu isyamsi hatta tartafi'u qadra ramhin, yaitu yang dilarang pertama adalah ketika matahari terbit sampai setinggi tombak. Ya, kalau sudah 1 tombak maka sah. Lakukan sholat. Boleh melakukan sholat sunnah. Misalkan dia mau sholat duha, ya, atau sholat syuruk misalkan, meskipun para ulama mungkin mendhaifkan hadis tersebut. Ya. Misalkan dia meyakini kesahihannya melakukan sholat syuruk, maka lakukan dengan taklid kepada ulama-ulama yang memperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, wa indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tazul. Yang kedua adalah ketika matahari tepat ada di atas kepala kita sampai tergelincir. Ya, kecuali di hari Jumat. Ya, maka hari Jumat tidak ada larangan, bebas di hari Jumat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, indal isfirar, ketika matahari kekuning-kuningan. Ya, hatta taghrub, sampai terbenam, sampai tenggelam, terbenam. Yang keempat, ba'da sholatis subhi hatta tatlu'us syams. Yang keempat adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya. Maka seandainya dia selesai sholat subuh, subuhnya jam 4, dia selesai sholat subuh jam 4.30, maka setelah itu tidak ada sholat lagi, tidak ada sholat sunnah sampai terbit. Ya. Seandainya dia mau mengqadha sholat subuh yang ditinggalkan sebelumnya misalkan, maka selesai qadha maka tidak ada sholat lagi, diharamkan dia melakukan sholat. Yang kelima adalah ba'dal asri hatta taghrub, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Kemudian kita lanjutkan, faslun saktatus sholati sittatun. Sakta-sakta atau pemberhentian sejenak dalam sholat ada 6. Baina takbiratul ihram wa du'aul iftitah. Berhentinya orang ketika setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Jadi setelah dia mengucapkan Allahu Akbar, dia sebelum membaca doa iftitah, dia berhenti sejenak. Ya. Kemudian dia membaca doa iftitah dengan berbagai macam doanya. Ya, ada doa Allahumma ba'id baini wa baina, itu doanya Muhammadiyah misalkan. Ya, wajjahtu wajhi, doanya NU, berarti dia NU. Tidak, semua kita lakukan apa yang bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan baca doanya itu bergantian, ya, sesuai dengan kemampuan kita untuk menerapkan sunnah-sunnah yang ada dalam berbagai macam doa tersebut. Kemudian baina doa iftitah wa ta'awud, setelah dia membaca doa iftitah, maka dia di antara doa iftitah dan ta'awud, selesai doa iftitah, maka dia mau ta'awud, dia berhenti sebentar. Dan ta'awud ini disunahkan untuk dibaca setiap rakaat. Kemudian bainal Fatihah wa ta'awud, di antara surat Al-Fatihah dan ta'awud. Ya, selesai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berhenti sebentar, bismillahirrahmanirrahim, baru dia baca basmalah. Wa baina akhiril Fatihah wa amin. Ya, setelah membaca surat Al-Fatihah, di akhirnya waladdallin misalkan, dia berhenti sebentar, amin. Harus ada pemberhentian. Kenapa? Karena amin itu bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Ya, maka dia harus berhenti sebentar, baru dia membaca amin. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, termasuk hal yang disunnahkan adalah ketika ada orang membaca Al-Fatihah di dalam salat atau di luar salat, maka orang yang mendengar mengucapkan amin, yang mendengar dan membaca mengucapkan amin. Entah dibacanya amin atau amin, ya,
atau amin, ya, dipanjangkan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah menyebutkan termasuk hal yang disukai yaitu ketika seseorang selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, misalkan demikian, maka dia berdoa Rabbighfirli, 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 kemudian dia membaca amin. Ya. Di antara amin dan Al-Fatihah maka dia berdoa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Hal ini sebagaimana dari Wa'il ibn Hajar annahu sami'a Rasulullah sallam, dia mendengar Rasulullah sallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala rabbighfirli amin. Wa'il ketika mendengar, beliau mendengar Rasulullah sallam membaca yaitu waladdallin, kemudian Nabi berdoa, ya Allah ampunilah doaku, ya Allah ampunilah doaku, kemudian mengatakan amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan di dalamnya ada perawi yang bernama Ahmad bin Abdul Jabbar. Yang ini dinilai sebagai thiqah oleh Darul Qutni dan dipuji oleh Abu Quraib. Tetapi dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Ya. Bahkan sebagian lain mengatakan hadisnya mungkar. Dan penjelasan tambahan, ya, karena sebagaimana disebutkan di awal-awal pembahasan bahwa tidak diperbolehkan berdoa dengan suatu doa dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kenapa disebutkan demikian? Karena bisa merusak makna, ya, tentunya. Tetapi dalam hal ini disebutkan yustathna minat talaffuz bisyai'in talaffuz bi rabbil alamin fa innahu la yadhur lil khabar al-hasan annahu sallallahu qala uqba waladdallin rabbighfirli. Disebutkan bahwa larangan mengucapkan kalimat di dalam salat mengecualikan dalamnya doa rabbighfirli. Karena hal ini boleh dengan sebab hadis yang kita bacakan di atas dan Nabi melakukannya. Akulin, hal ini diperbolehkan dan dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, dan Ali Shibromulusi menyebutkan dianjurkan menambah doa untuk kedua orang tuaku, Rabbighfirli wali walidayya walil muslimin wal muslimat misalkan. Ya, makanya diperbolehkan dalam mazhab. Kemudian kita lanjutkan wa baina amin wa surah. Selanjutnya saktah ini berhenti sejenak setelah mengucapkan amin, kemudian berhenti sejenak. Baru dia membaca surat setelahnya. Kenapa berhenti sejenak? Ya. Agar makmum bisa membaca surat Al-Fatihah. Karena makmum membaca surat Al-Fatihah selesai imam membaca surat Al-Fatihah. Dan makmum makruh membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca Al-Fatihah. Ya, kurang lebih Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan jaraknya adalah 4 saktah, 4 hitungan. Wa baina surati war ruku', dan yang keenam adalah di antara membaca surat dan ruku'. Ya. Yang ini selesai dia membaca surat apapun itu, surat pendek atau surat panjang terserah. Kemudian dia berhenti sejenak baru dia ruku. Ya, wallahu a'lam. Dan Imam Nawawi rahimahullah, kita ulangi yang barusan, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa termasuk hal yang disukai berhenti dalam 4 pemberhentian, yaitu ketika habis takbir untuk baca doa iftitah, ya, dia berhenti. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian amin, dia berhenti di situ. Waladdallin, berhenti sini amin. Ya. Dan setelah amin, dia berhenti agak panjang sekiranya makmum bisa membaca surat Al-Fatihah. Ya, dengan makmumnya tentu membaca Al-Fatihah jangan dipanjang-panjangin, ya, baca dengan normal saja. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Nawawi rahimahullah, setelah membaca surat dan sebelum ruku dia berhenti sejenak. Kemudian kita lanjutkan. Faslun
al-arkanul lati talzamuhu fiha at-tuma'ninatu arba'atun. Pasal pembahasan yang rukun-rukun diwajibkan di dalamnya tumaknina ada 4, yaitu ar-ruku, ruku, wal i'tidal, dan i'tidal. Di antara ruku dan i'tidal harus khusyuk di dalamnya. Dan ruku dan i'tidal termasuk hal yang diberikan khusus kepada umat Islam, tidak diberikan kepada umat di luar Islam. Yang termasuk khususannya adalah umat Islam diberikan ucapan amin. Orang-orang sebelum Islam, Yahudi dan Nasrani tidak diberikan hal tersebut. Kemudian as-sujud wal julus baina sajadataini. Sujud dan duduk di antara dua sujud. Ya, ini juga harus tumaknina di dalamnya. Artinya ketika dia sujud, maka sampai tangan, dahi, hidung, kaki semua benar-benar nempel, dia membaca subhanallah. Ya. Kemudian dia boleh misalkan habis sujud, dia boleh duduk di antara dua sujud. Wa tuma'nina, at-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu 'udwin mahallahu. Yaitu makna tuma'nina adalah ketenangan atau ketetapan seseorang setelah dia bergerak. Nih, diamnya seseorang setelah dia bergerak, dalam artian setelah itu anggota-anggotanya kembali ke tempatnya. Ketika dia sujud, anggota sujudnya kembali ke tempat sujudnya dan dia bisa mengucapkan subhanallah, biqadri subhanallah. Baru dia boleh berdiri atau ya duduk di antara dua sujud. Itu diperbolehkan setelah tumaknina di situ. Dan termasuk hal yang sangat sering terjadi adalah seseorang melakukan sholat, sujud, ruku, ya, duduk di antara dua sujud, terkadang tidak ada tumaknina di situ. I'tidal terkadang tidak. Selesai ruku belum berdiri tegap langsung sujud. Tidak demikian. Ya, karena tumaknina merupakan suatu hal yang setelahnya kita lakukan, entah itu dalam sholat wajib atau dalam sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam. Mungkin sampai sini yang saya sampaikan. Ada benarnya datang Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurang ilmu saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.